Namun Menteri Kesehatan di sejumlah negara rela mundur dari posisinya karena penanganan COVID-19 yang makin memburuk. Demonstrasi ini berlangsung di depan kediaman resmi Benyamin Netanyahu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Banyak fenomena tentang pengkhianatan menteri dan juga desakan presiden mundur. Akankah hal ini menjalar ke Indonesia? Pandemi COVID-19 telah membawa malapetaka bagi hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya kesehatan dan ekonomi yang dibuat porak-poranda, tatanan politik yang kuat juga bisa digoyahkan. Bangsa Eropa mungkin bisa berbangga hati. Walaupun di awal masa pandemi muncul, mereka selalu dicibir lantaran melakukan lockdown. Lockdown kala itu dianggap sebagai langkah yang berlebihan dan bisa mematikan sektor ekonomi. Tapi nyatanya, kebijakan lockdown merupakan awal mula dari keseriusan suatu negara dalam menghadapi pandemi. Langkah-langkah yang diambil jadi terukur dan efektif dalam menangani dan juga menekan sebaran virus. Alhasil, warga Eropa kini bisa berpesta dengan menyaksikan langsung Piala Eropa 2020 langsung dari stadion. Sementara negara di belahan bumi lain hanya bisa menyaksikan lewat layar kaca sendirian, tanpa ada acara nonton bareng, sebagaimana biasanya meramaikan gelaran sepak bola. Negara tersebut termasuk Indonesia. India. COVID-19 memiliki dampak yang serius bagi negara-negara yang tidak siap menghadapi pandemi, seperti di India. Sebanyak 12 menteri menyatakan mundur dari pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Dimulai dari Menteri Pendidikan Ramesh Pokhriyal Nishak dan Menteri Ketenagakerjaan Santosh Gangwar pada Rabu 7 Juli. Sebanyak 10 menteri lantas menyusul meninggalkan Kabinet Persatuan. Gonjang-ganjing ini tidak lepas dari kecaman publik kepada pemerintahan Modi karena dianggap gagal menahan gelombang kedua COVID-19 pada bulan April sampai dengan Mei, di mana gelombang kedua tersebut telah memicu ratusan ribu kasus dalam sehari saja. Modi yang biasanya kuat di depan rakyat, tampak mulai kehilangan tongkatnya saat infrastruktur kesehatan India hampir runtuh. Oksigen habis di kota-kota besar, rumah sakit kewalahan dengan pasien, dan petugas pemulasaran kelimpungan menghadapi angka kematian yang terus melonjak. Malaysia. Dampak COVID-19 juga terasa berat bagi politik di negeri jiran, Malaysia. Desakan agar Perdana Menteri Muhyiddin mulai digengungkan. Tidak tanggung-tanggung. Desakan itu disampaikan langsung oleh Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, usai pihaknya menggelar rapat Dewan Tertinggi. Desakan disampaikan karena Muhyiddin dianggap gagal memenuhi dua hal, yaitu Muhyiddin dinilai gagal memastikan aspirasi rakyat terwujud dan gagal menangani pandemi COVID-19. Selain meminta Muhyiddin mundur, UMNO juga tegas menarik diri dari Koalisi Perikatan Nasional, koalisi yang mengantarkan Muhyiddin mengambil tampuk pimpinan negeri dari Mahathir Muhammad. Akibatnya, koalisi jadi goyah. Muhyiddin tidak lagi memiliki pasukan mayoritas di parlemen. Artinya Muhyiddin hanya tinggal menunggu waktu siapa yang akan menduduki kursinya. Brazil. Kemurkaan rakyat pada pemerintah meletup di Rio de Janeiro, Brazil. Puluhan ribu orang berkumpul di jalanan pada Sabtu 3 Juni yang lalu dan meneriakkan mundur Bolsonaro. Kemurkaan itu merupakan buah dari penilaian publik yang menganggap bahwa pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro kacau balau dalam menangani pandemi COVID-19. Vaksinasi justru menjadi penyumbang amarah publik. Ini lantaran ada dugaan dana pembelian vaksin senilai 4,6 triliun rupiah ditilep. Orang-orang hanya akan turun ke jalan di tengah pandemi ketika pemerintah lebih berbahaya daripada virus. Begitu tulisan spanduk luapan kekesalan dari para pendemo. Akankah hal ini menjalar ke Indonesia? Efek domino kerap terjadi di saat kondisi yang terjadi hampir sama. Setidaknya fenomena Arab Spring bisa menjadi gambaran untuk melihat bagaimana sebuah efek domino terjadi.
Di Indonesia, kondisinya tidak berbeda jauh dari yang dialami oleh India, di mana infrastruktur kesehatan hampir runtuh, oksigen langka, rumah sakit kewalahan, dan petugas pemulasaran kelimpungan. Wanti-wanti agar Indonesia tidak berubah menjadi negara gagal juga sudah disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Lewat sebuah poster dari fraksi Demokrat DPR RI, Ibas mengingatkan pemerintah soal penanganan corona, sebab COVID-19 telah mengganas dan menyebabkan orang-orang di lingkaran terdekat jadi korban. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara menyelamatkan rakyatnya. Begitu ujarnya. Pernyataan tersebut tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah. Selain pesannya yang memang didasarkan dari apa yang diderita rakyat, sang penyampai pesan juga merupakan bagian dari penting dari partai politik yang pernah berkuasa di negeri ini. Semakin tidak boleh dianggap enteng lantaran sinyalemen bahwa partai-partai pendukung pemerintah akan berkhianat, seperti yang terjadi di India dan Malaysia juga muncul. Adalah mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono yang telah mencium benih-benih ketidakpuasan dan tanda-tanda ke arah pengkhianatan di kalangan Menteri Kabinet Joko Widodo. Ada indikasi mulai adanya dugaan benih-benih pengkhianatan terhadap Jokowi di Kabinet Jokowi dan lingkaran Jokowi. Kata sahabat Jokowi itu, pengkhianatan yang dimaksud adalah para menteri merencanakan untuk mundur lantaran pemerintah mulai mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Arief Puyono juga memastikan bahwa Presiden Joko Widodo mencium tanda-tanda ke arah pengkhianatan di kalangan menteri. Atas alasan tersebut, dia meminta semua menteri untuk terus kompak dan bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Ya, fenomena dampak COVID-19 di luar negeri harus membuat pemerintah sadar bahwa penanganan yang amburadul akan membuat gejolak politik. Tidak sekadar teriakan Presiden mundur dari masyarakat yang biasa dianggap angin lalu, tapi juga berpotensi ada gerakan politik yang suatu saat dapat menggerogoti pemerintahan dari dalam. Mereka yang tadinya menjadi lingkaran utama bisa jadi melakukan pengkhianatan karena simpati publik yang sudah tidak lagi melekat pada pemerintah. Apalagi saat ini jelang pemilu serentak 2024. Partai-partai yang kini berkoalisi tentu mulai berpikir untuk menang, sekalipun harus putar arah menjadi lawan pemerintah.